Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga yang di rumah semua selalu diberikan perlindungan dan kesehatan, dan juga jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Di sini kalian bersama aku Aisyah Hani dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kemungkinan pada sidang pertama. Nah, kemungkinan pada sidang pertama ini merupakan ruang lingkup dari hukum acara perdata. Makanya sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara seseorang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan peraturan hukum perdata. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Wirjono Projodikoro. Hukum acara perdata ini meliputi susunan badan peradilan, tindakan sebelum sidang seperti pemanggilan, pengajuan tuntutan hak, gugatan lisan, dan segala macam yang ada sebelum sidang. Lalu ada juga acara istimewa seperti gugurnya gugatan, putusan first take, mediasi. Ada pula proses jawab-menjawab, perubahan dan pencabutan gugatan, bertahan terhadap pokok perkara, replik dan duplik, dan segala macamnya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kemungkinan di sidang pertama. Yang pertama adalah penggugat hadir, tergugat hadir. Hal seperti ini yang sangat umum terjadi dalam suatu peradilan. Majelis Hakim menanggapi hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sebagai contoh, penggugat menggugat tergugat, lalu adanya surat panggilan dan penggugat maupun tergugat memenuhi surat panggilan tersebut. Nah, kita akan bahas pertama mediasi pada Perma nomor 1 tahun 2016. Di sini para pihak diharuskan melakukan mediasi. Para pihak yang bersengketa diantaranya hendak mempunyai itikat baik dalam berperkara. Salah satu diantaranya mengikuti mediasi tersebut. Majelis Hakim ini menjelaskan dan menganjurkan para pihak untuk melakukan mediasi sebelum menempuh penyelesaian di pengadilan. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu dong, apa sih mediasi itu? Nah, mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu pihak ketiga atau mediator. Nah, ada juga nih prinsip-prinsip mediasi. Prinsip-prinsip mediasi itu pertama, kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi. Yang kedua, upaya maksimal untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, penggunaan pendekatan. Yang keempat adalah menghormati hak-hak para pihak yang berkaitan. Nah, tadi sempat disinggung tentang mediator. Nah, mediator ini sangat penting karena mediator ini merupakan pihak netral atau pihak ketiga yang akan membantu keberlangsungan mediasi tersebut. Dasar hukum mediasi sendiri ada di Perma tadi dan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 2. Yang selanjutnya adalah kemungkinan bermediasi. Kemungkinan bermediasi ada 3, mediasi berhasil, mediasi sebagian, mediasi tidak berhasil. Mediasi berhasil adalah adanya ajuan dari para pihak untuk pencabutan gugatan dengan dikuatkan akta perdamaian. Artinya tergugat ataupun penggugat setuju untuk melakukan suatu perdamaian dan dicabutnya gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Yang selanjutnya adalah mediasi sebagian. Mediasi sebagian berhasil ini adalah sebagian dari gugatan dicabut dan sebagian lainnya diteruskan di pengadilan melalui proses hukum. Nah,
Jadi misalnya penggugat menggugat tergugat atas beberapa tuntutan. Ketika dilakukannya mediasi, penggugat memutuskan untuk mencabut sebagian dari gugatan yang dia ajukan karena telah menempuh mediasi dan menemukan titik solusi dari permasalahan yang ia dapat. Akhirnya sebagiannya dicabut, tapi sebagian lainnya tetap diteruskan. Yang ketiga ada mediasi tidak berhasil. Seperti apa mediasi bisa tidak berhasil? Karena waktu bermediasi sudah habis atau tidak adanya itikat baik dari para pihak. Misalnya, ketika sudah adanya mediator tetapi para pihak tidak memenuhi panggilan tersebut untuk melakukan mediasi dan menemukan jalan atau titik terang dari persengketaan yang mereka lakukan. Seperti itu bila mana penggugat hadir dan tergugat pun hadir untuk memenuhi suatu panggilan. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk melakukan mediasi. Nah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini mengandung pedoman mediasi di pengadilan, terus tata kelola mediasi di pengadilan, tahap-tahap pramediasi, mediator itu sendiri, proses mediasi, dan juga pedoman sukarela. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas penggugat tidak hadir, tergugat tidak hadir. Artinya dua-duanya sama-sama tidak hadir. Dalam hal ini tergugat ataupun penggugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasa hukum untuk mewakili persidangan. Padahal penggugat sudah menggugat, artinya harusnya penggugat hadir. Nah, akibat hukum dari hal tadi adalah adanya pasal 150 RBG atau 126 HIR. Akibat hukumnya dari kondisi seperti itu, maka gugatan dianggap tidak pernah ada. Sesuai pasal tadi dijelaskan dalam kejadian sebagaimana dalam sidang pertama, apakah penggugat atau tergugat yang tidak hadir, hakim dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu. Jika untuk kedua kalinya penggugat ataupun tergugat tidak hadir, maka hakim memutuskan bahwa perkara atau gugatan tidak pernah ada. Yang selanjutnya adalah penggugat tidak hadir, tetapi tergugat hadir. Dalam hal ini, penggugat tidak hadir dan tidak memberikan kewenangannya kepada kuasa hukumnya, seperti pada pasal 124 HIR. Penggugat tidak memenuhi panggilan untuk menghadiri pertemuan pertama dengan tergugat. Adapun akibat hukumnya adalah dalam kasus penggugat tidak hadir tetapi tergugat hadir, maka gugatan seperti ini dianggap gugur gugatannya. Tetapi penggugat harus menanggung biaya perkara atas gugatan yang telah diajukan dan masih bisa memasukkan gugatan itu sekali lagi setelah biaya perkara dilunaskan dan dibayar oleh penggugat. Nah, seperti itulah jika ada kondisi penggugat tidak hadir tetapi tergugat hadir untuk memenuhi panggilannya. Kemungkinan selanjutnya adalah penggugat hadir tetapi tergugat tidak hadir. Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi panggilan dan tidak mewakilkan dirinya pada kuasa hukum, seperti pada pasal 125 HIR. Dalam berperkara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat adanya surat kuasa khusus, seperti dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, dalam kondisi ini pun ada akibat hukumnya. Akibat hukumnya yaitu hakim menjatuhkan putusan first take sebagaimana dalam pasal 125 HIR jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilkannya meskipun ia dipanggil secara patut. Putusan first take ini pun mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama adalah
mengabulkan gugatannya. Seperti apa mengabulkan gugatannya itu? Nah, di sini hakim hendak menerapkan acara first take. Putusan yang harus dijatuhkan adalah mengabulkan gugatan penggugat. Hal ini tidak melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat pada sengketa. Namun hakim harus mengabulkan gugatan semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Artinya, putusan ini diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat. Yang selanjutnya adalah kemungkinannya gugatan tidak diterima. Nah, kalimat terakhir dari pasal 125 ayat 1 HIR menegaskan bahwa kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Apabila memperhatikan ketentuan di atas, hakim harus menyatakan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima karena melawan hukum atau ketertiban dan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum atas gugatan yang diajukan sesuai dalam pasal 125 HIR. Nah, yang selanjutnya adalah menolak gugatan penggugat. Menolak gugatan penggugat yaitu hakim berhak memutuskan gugatan ditolak manakala gugatan yang diajukan tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian. Jadi hakim pun berhak menolak bila mana gugatan dari penggugat ini tidak ada cukup bukti untuk menggugat si tergugatnya. Tapi sekiranya penggugat keberatan terhadap putusan itu, ia dapat mengajukan banding berdasarkan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Selanjutnya, adanya upaya tergugat. Hakim mengeluarkan putusan first take atau putusan terhadap gugatan penggugat tanpa adanya perlawanan dari tergugat. Maka tergugat berhak mengupayakan bila mana tidak setuju atas putusan first take yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini berdasarkan pada pasal 129 HIR. Adanya upaya hukum berupa verzet yang dijatuhkan atau yang diajukan oleh tergugat untuk memutus first take. Verzet ini adalah perlawanan dari tergugat dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan first take terhadap tergugat. Adapun perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan-putusan first take. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan first take harus memeriksa gugatan yang telah diputus first take terhadap hal itu secara keseluruhan. Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktoir. Akan tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan first take untuk kedua kalinya. Terhadap putusan first take yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya banding sesuai pada pasal 129 ayat 5 HIR. Nah, seperti itu bila mana penggugat hadir dan tergugat tidak hadir. Kemungkinan pada sidang pertama ini ada 4, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Penggugat hadir, tergugat hadir, penggugat tidak hadir, tergugat tidak hadir, penggugat tidak hadir, tergugatnya hadir, dan penggugat hadir tetapi tergugat tidak hadir. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini tentang pemaparan kemungkinan pada sidang pertama dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Semoga bisa dimengerti oleh kalian semua, dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton sampai akhir. Bila mana ada salah-salah kata yang saya ucapkan, tolong dimaafkan, karena itu semua adalah
kesalahan dan kekurangan dari diri saya sendiri. Nah, cukup sekian ya, semoga yang saya sampaikan menjadi ilmu yang dapat dipahami oleh kita semua. Saya Aisyah Hanifah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.